Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam ajma'in. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, insyaallah sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, ini hari kita mulai kembali majelis ta'lim kita yang lama istirahat. Kita sama-sama berniat semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita semua di dalam istiqamah menghadiri majelis ta'lim, menghadiri majelis ilmu. Berharap juga kita semua istiqamah di dalam iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijauhkan dari bala malapetaka, yang dimudahkan segala urusannya, dan berharap kita semua nanti meninggal dunia dalam kondisi husnul khatimah. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hidayah, insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Tadi ada ibu yang bertakun waktu membaca Ratibul Haddad. Ini ada dua bu yang sudah ada terbitan ini. Ini yang di atas namanya Wirdul Latif. Wirdul Latif sama Ratibul Haddad ini satu orang yang mengarang. Jadi yang Wirdul Latif ini dibaca waktu pagi, di subuh. Kalimatnya ini karena Allah masbahna itu maksudnya minta perlindungan di waktu pagi. Jadi Wirdul Latif. Dan Ratibul Haddad ini habis maghrib. Kalau seumpama kada sempat untuk habis maghrib, berqadha habis isya sesempat mungkin. Nah, kalau sudah biasa beramalnya ini, diharap jangan sampai putus amalannya. Jadi kayak kalau perlu dihafalkan. Kalau kita karena sudah mulai bujang sama wayah ini, ya, hafal, jadi nggak dihafal, cuman karena keseringan hafal sudah. Sama pian kalau amalan baca Yasin, karena keseringan tiap hari dibaca, ada atau nanti, dan itu juga nanti yang menjadi kawan kita untuk sama-sama kita menjadi kawan di alam kubur nanti. Para ibu hadirin sekalian Majelis Ta'lim Al-Hidayah, sama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kembali kami membacakan beberapa hadis. Jadi hadis satu jilid buku ini mengkisah tentang wasiat kematian. Jadi beberapa wasiat para tokoh-tokoh, para tokoh ulama kita, para nabi, sahabat, itu di menjelang kematiannya beliau masing-masing punya wasiat. Wa an Aisyah anna Abu Bakr lamma hadartuhu wafatu qala ayu yawmin hadha, qalu yawmul isnin, qala fa in muttu min lailati falan tandiru bi al-ghada fa inna ahabbal ayyami
wal layali ilayya aqrabu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Aisyah ketika Aisyah ini tiada lain adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam riwayat beliau ini dikawini oleh Rasulullah pada usia 9 tahun. Dan Aisyah ini adalah putri daripada Abu Bakar. Jadi diriwayatkan dari Abu Bakar bahwasanya abahnya Abu Bakar ketika Abu Bakar ini ketika menjelang wafat, Abu Bakar ini beliau bertakun, ayu yaumin hadza, hari apa hari ini? Artinya apa? Menggambarkan orang ketika mau ajal dijemput itu ada bahasa linglung. Apa linglung? Nggak ingat hari, nggak ingat. Yang namanya linglung, mungkin yang sudah sering menghadapi orang mau meninggal. Jadi orang yang sudah mau meninggal itu bahasanya ingatannya hampir hilang. Ingatannya hilang. Nah, pun demikian Abu Bakar ini adalah sahabat Rasulullah yang pertama. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dan Abu Bakar ini beliau ketika kematian sudah di ambang pintu atau kematian sudah dekat, beliau bertakun, hari apa hari ini? Qalu, maka para sahabat, orang-orang yang di dekat beliau menjawab, Yaumul Isnain. Hari ini adalah hari Senin. Qala, kemudian Abu Bakar berwasiat sebelum ajal menjemput. Pesannya Abu Bakar, fa in muttu min lailati fala tantadiru bi al-ghada. Ini yang bagus, yang perlu diperhatikan ibu-ibu ya. Kita semua orang agama, jadi ambil pedoman ketika menghadapi orang meninggal dunia, itu ambil acuan pedoman Rasulullah sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar. Kata Abu Bakar, apabila aku nanti telah meninggal dunia, min lailati, nanti malam, ini pesan hari Senin, seumpama ini contoh, ini ambil pedoman. Jadi kalau semua hari Senin yang diceritakan dalam ini, riwayat ini, hari Senin, beliau ngomong, kalaulah atau apabila nanti malam ulun meninggal nih, pesan beliau, fala tandiru bi al-ghada, maka jangan kalian menunggu lagi ulun dikubur besok. Pesan beliau. Jadi kalau malam meninggal, hendak sidin, kuburkan malam itu juga. Karena apa? Pesan di dalam agama sudah pernah kami sampaikan rasanya dulu, yakni innal ajalata min a'mali syayatin. Sesungguhnya tergesa-gesa itu adalah perbuatan syaitan, illa fi arba'ati mawadhi'ah, kecuali di dalam urusan 4 perkara. Jadi semua perbuatan perkara yang kalau sifatnya cepat-cepat itu kada baik, itu kada bagus, tapi kecuali dalam 4 perkara. Nah, 4 perkara itu, satu, fi ada'id duyun, di dalam membayar hutang. Kalau ada hutang, lah kasih dibayar. Karena apa? Kada tahu besok kita ini masih ada umur apa kada. Maka lah kasih dibayar. Yang kedua, wafi dafnil mayit. Nah, ini yang kedua. Jadi kalau ada orang meninggal, lah kasih kuburakan. Sama pesan Abu Bakar. Abu Bakar beliau pesan, kalau malam ulun meninggal, lah kasih kuburakan sudah ulun. Kada usah lagi menunggu besok. Artinya apa? Pesan di dalam agama ini, kada usah menunggu yang hidup. Menunggu
anaknya yang masih jauh di sana, hanya tadi dipadahi ya menunggu kayak apa. Jadi kalau menunggu yang hidup, menunggu anaknya, menunggu dingsanaknya, menunggu abahnya, menunggu, kalau banyak yang ditunggu, itu sama halnya mementingkan yang hidup, bukan mementingkan yang mati. Jadi kepentingan yang mati, kasih. Apa alasannya? Alasannya ya. Jadi yang dua tadi, yang ketiga itu adalah wafi wa ihdari tu'am liduyuf. Yang ketiga yang disegerakan, menyegerakan kalau ada tamu, kasih suguhakan yang ada. Apakah ada minuman-minuman, ada makanan-makanan disuguhkan. Yang terakhir adalah wafi tazwijil banat, mengawinkan anak binian. Jadi kalau kita bisa anak binian, disuruh melekasi mengawinkan. Ini pesan di dalam agama. Nah, yang berkenaan dengan majelis atau pengajian di hari ini adalah segerakan kalau ada orang meninggal, tanpa menunggu yang hidup. Kalau pengen mau mengambil acuan dari agama, jadi kalau ada meninggal, kalau usah lagi ditunggu yang hidup. Apalagi mohon maaf, meninggalnya seumpama nih, meninggalnya itu jam 7 pagi, dikuburkannya besok. Wah, sakit bener ini. Yang meninggal yang sakit. Kenapa? Segala sesuatu yang dia dengar itu kayak gunturan. Mobil lewat, suaranya kayak, sakit bener. Nah, alasan di dalam alasan ini masuk akal yang disampaikan Abu Bakar. Alasan beliau, fa inna ahabbal ayyami wal layali ilayya aqrabuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Alasan beliau, karena sesungguhnya aku lebih menyayangi, lebih mencintai hari-hari dan malam-malamku ini lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kharrajahu Ahmad wa kharraja fi sufwah annahu awsa ayyuftana ila janibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bainal qabri wal mimbar. Artinya apa? Di dalam hadis riwayat lain, ya, di dalam riwayat lain meriwayatkan sesungguhnya sesungguhnya Abu Bakar ini berwasiat, bahwasanya beliau berwasiat ketika meninggal dunia agar dikubur di samping Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara kuburan Rasulullah dengan mimbar. Ini artinya apa? Beliau ini pengen makamnya itu parak-parak dengan orang yang beliau cintai. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jadi wasiat beliau ini, pengen beliau ini dekat orang yang beliau cintai, yakni Rasulullah. Hanya kalau ibu, kalau nanti meninggal dunia, kalau mau bagus, ya bagus di samping laki, bang. Kalau boleh kan, kalau bisa. Sama pada Abu Bakar ini, wasiat beliau itu hendak pengen orang yang dicintai, yakni orang yang membimbing beliau mulai nggak beriman sampai beriman, yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bang, orang yang tahu di agama, terutama kita yang mohon maaf, orang-orang yang bisa menjaga sholatnya, itu kalau memang orang itu yang sudah berada di keranda, kalau memang itu orangnya amalnya bagus, maka orang Islam itu nanti akan segera amal baiknya itu akan dijumpai dan akan nyaman. Sebuah nikmat yang namanya ni'matul mauti fi dinillah di sini. Senyaman-nyamannya orang yang meninggal dunia, orang yang mau meninggal dunianya menetapi di dalam agama Islam. Artinya orang Islam yang menjaga sholat 5 waktunya, tahajudnya, duhanya, amal baiknya,
orang yang namanya mati, meninggal dunia, itu sebuah nikmat yang luar biasa. Jadi jangan takut, jangan gentar kepada kematian selagi kita orang yang beriman. Jadi orang yang meninggal itu nanti akan merasa nyaman ditidurkan, kuburannya itu apalagi yang mohon maaf, yang amal istiqamah membaca surat Hamim, Hamim wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Itu ada surat Hamim. Itu hikmah orang yang istiqomah membaca surat Hamim, itu kuburannya diterangi, hikmahnya. Makanya ini menjadi amalan ibu, baca Yasin, baca Hamim, baca Waqiah, baca Tabarok. Itu kalau bisa diistiqomahkan. Jadi ya kayak kalangan anak pondok ini paham ibu. Jadi kayak begini ini jadi amalan. Hamim, Waqiah, Tabarok, Yasin jadi amalan, karena tahu itu membawa hikmah. Mulai kita yang sudah masih hidup sampai terbawa mati itu membawa hikmah yang luar biasa. Hamim itu adalah surat yang menerangi kuburan. Al-Waqiah itu melancarkan rezeki. Surat Tabarok itu ya, tabarakalladzi biyadil mulku wa 'ala kulli syai'in qadir, itu kalau nggak salah juz 29 insyaallah kalau nggak salah. Itu hikmahnya adalah meluaskan kuburan. Jadi kalau kuburan kita itu ukurannya yang pengen lihat itu kisahnya, tapi alam beda kala orang yang beristiqamah baca Hamim, Waqiah, Tabarok, sejauh pandang yang si mayit ini melihat itu menjadi luas. Kenapa? Amalannya bagus. Di antara juga istiqamah membaca surat Tabarok. Makanya kalau anak pondok itu sampai hafal. Kenapa? Karena lagi-lagi amalannya habis maghrib itu baca Yasin, Hamim, Waqiah, Tabarok, Ratibul Haddad. Itu kada habis. Jadi kalau bersepeda motor, bermobil itu biasanya berkomat kamit mulutnya. Kenapa? Kada mau lepas dari amalan itu. Jadi perasaannya dingin, damai, tenteram. Kenapa? Kita bersama Allah, kita bersama. Jadi amalan-amalan ibu jenis Ratibul Haddad, Wiridul Latif, jangankan itu. Kalau kita mengambil keterangan ibu, adzan itu saja. Kalimat adzan itu ketika adzan dikumandangkan, iblis syaitan itu lari sejauh-jauhnya. Dia lari buka di mana ke tempat yang tidak bisa didengar adzan. Itu iblis setan. Nah, tapi setelah adzan habis, datang dua inya berparak pulang. Tapi ketika dikumandangkan pulang komat, berjauh pulangnya mencari tempat yang jauh, nggak ada orang mengumandangkan adzan. Tapi begitu kamatnya habis, datang pulangnya berparik sama orang yang sholat. Nah, orang yang sholat ini juga disebut dalam Al-Quran, Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri wa la takum minal ghafilin. Di Al-Quran sebutkan, janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa pada aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, kata Allah. Wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang lupa kepada Allah. Artinya apa? Jadi orang sholat itu sebanyak apa kita ingat kepada Allah, segitu juga pahalanya. Makanya kalimat Allahu Akbar sering dibaca mulut kita, tapi manakala kita nggak konsentrasi yang kita baca, maka ingatan kita, maka dalam akal kita ini akan didatangi iblis setan mengingatkan urusan masalah dunia, sehingga ya mohon maaf, pinter-pinternya iblis setan
pintar-pintarnya, yaitu mengganggu kalau nggak iblis, setan, jin kafir. Jadi di kanan kiri kita ini kalau kita lepas amalan yang mengkerubuti kita, yang mengelilingi kita, itu adalah jin kafir. Jin kafir nih, ada jin kafir, ada iblis, ada setan. Sehingga orang yang sholat pada konsentrasi betul-betul yang dibaca sama Allah, kadang lupa. Ya, mungkin mohon maaf, namanya juga manusia. Sudah konsentrasi, tapi kalau ada masalah, ada masalah terkadang. Ini bisa-bisanya celah sedikit itu dilupakan, sehingga kita bingung sendiri. Berapa rakaat sudah ini? Terkadang sembahyang maghrib 3 rakaat bujur, tapi atahiyatnya hilang. Ya mohon maaf, ibu-ibu atau mungkin abahnya yang di rumah, itu kalau mau nggak pikun, banyaki baca Al-Quran, banyaki wudhu. Jadi kalau bisa wudhu jangan lepas. Kayak apa bahasanya wudhu kada lepas? Ya kalau batal wudhu lagi, batal wudhu lagi. Nah makanya ibu mohon maaf, biasakan kita nih ulun pian ini kan nggak ada hubungan sanak famili dan kerabat. Ini kalau salaman batal sebetulnya, Bu. Dibilang kalau bukan muhrim, apalagi pemuda-pemudi, itu kalau jabat tangan sebetulnya dosa, tidak boleh sebetulnya. Tapi kalau niat pemaafan, ya moga aja diampuni. Tapi dosa yang kecil, kalau dipakai wudhu, rontok dosanya, insya Allah, Mbak. Makanya kalau kita dalam rangka menjaga wudhu, berisyarat mohon maaf, belum ada salaman. Satu, menjaga dosa, keduanya supaya dawamul wudhu. Wudhu ini juga yang menjaga kita pikun. Kalau ada hafalan Al-Quran, sering-sering baca Al-Quran. Makanya mohon maaf, kada heran pian, mungkin di jalan, di perkota, waktu di Banjarmasin atau kemana, ada orang gila, kelihatannya gila, tapi dia bisa mengaji Al-Quran, masih bisa baca Al-Qurannya. Padahal kalau suruh nyambat siapa ding sangat pian, kada tahunya. Tapi kalau mengaji, hafalannya. Kenapa? Al-Quran aja yang diingat. Makanya kalau pian melihat di perkotaan atau di YouTube mungkin orang gila kada pakai baju, ya pakai celana di atas lutut, tapi tetap sembahyang. Tapi dia lupa dengan kondisinya, lupa dengan keadaan dirinya, tapi selalu ingat kepada Allah. Makanya Ibu, di sini kita semua tambah hari, tambah minggu, tambah tahun, kada muda lagi kita ini. Rambut sudah coba kita lihat mulai berubah, sudah ingatan sudah kabur. Ya, yang duduk ini kadang tanggal hari sudah mulai bertakun sudah. Hari apa ini? Tanggal berapa ini? Tahun kadang yang sudah lewat ini masih lupa. Ngelucunya lagi terkadang yang sudah tua, yang sudah pikun, menulis Arab seperti Indonesia, ada yang nggak begitu. Ya kembali lagi, yang penting banyaki merapat dengan sering menyebut kalimatullah. Wa aqimis sholata li dzikri wa la takum minal ghafilin. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Jadi ketika membaca itu apa yang dibaca diingati. Kemudian qala Muhammad bin Al-Husain rahimahullahu wa qad ruwiya an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya Muhammad bin Al-Husain rahimahullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, dan diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ini adalah kalamnya Abu Bakar As-Siddiq, yakni ketika Abu Bakar menjelang mau wafat radhiyallahu an, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Annahu lamma hadaratu al-wafatu, ketika Abu Bakar itu
menjelang kematiannya qala lahum. Jadi ketika beliau wafat itu dikerumuni didatangi banyak orang. Nah, kalau mendatangi orang, kalau bisa ibu, masing-masing yang datang itu jangan berkisah masalah arisan, berkisah masalah ahli waris, berkisahan apa-apa. Kalau bisa, kalau mendatangi orang garing, apalagi sudah melihat sakaratul maut, bacakan Yasin. Jadi kalau bisa jauhkan jauh-jauh, jangan berkisah kisah keburuk sensidin atau kisah masalah dunia, jangan. Karena itu sebentar lagi mau dijemput, bacakan Yasin aja. Karena Yasin itulah yang memudahkan ruh untuk lepas dari jasad kita. Nah, jadi diriwayatkan di sini ketika wafat ini mau wafat beliau berwasiat kepada para orang-orang yang menghadiri beliau di kediaman beliau ketika sakaratul maut atau ajal mau menjemputnya. Wasiat beliau, idza muttu wa faragtum min jihazi fahmiluni hatta taqifu bi babil baiti alladhi fihi qabru an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pesan beliau, apabila aku telah meninggal dunia dan kalian telah selesai mempersiapkan jenazahku, jadi membayangkan beliau ini dibungkus kain kafan sudah, fahmiluni, bawalah ulun ini, hatta taqifu bi babil baiti alladhi fi qabrun nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bawalah ke tempat dan berdirilah di pintu di mana rumah yang di dalamnya ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya di Kubah, bawa ke Kubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqifu, maka dibawalah, ya, faqifu, maka bawalah bil babi, ya, berdirilah kamu di depan pintu Rasulullah. Ini kisahnya makam Rasulullah dikebok, dikunci, dikebok, dikunci. Wa qulu, kata Abu Bakar, pian nanti kalau sudah bawa jenazah ulun, pengen berdiri di pintu makam Rasulullah, di situ berdiri dan salamlah kepada Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Sambat aja, sama ibu ketika kita ini ziarah ke kubur, ini disuruh salam kepada ahli kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur, minal mu'minin wal minat wa insyabikum lahikun nas'alullah lana walakumul afiyah. Jadi kalau kita masuk ke liang kubur, suruh menyalami semuanya para ahli kubur, ya, menyalami dan memohon minta kepada Allah yang nyata kita semua juga mau meninggal, memberi penghormatan, ya. Jadi suruh berdiri, disuruh menyalami Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah, ya. Kemudian yang membawa ini suruh ngomong, hadza Abu Bakrin yasta'dinu fa in adina lakum wa fatahal bab wa kana al babu mughallaqan. Kata Abu Bakar, ya, bawa jenazahku, ucap salam kepada Nabi Muhammad, ini aku telah membawa jenazah Abu Bakar, dan Abu Bakar minta izin kepada engkau wahai Rasulullah, ya, minta izin kepada engkau bahwasanya dan mohon bukakanlah pintu makam itu, sementara pintu kubah Rasulullah itu terkunci itu. Tapi apa kenyataannya? Fadkhiluni fadfanuni, kalau pian mengizinkan ulun dikuburkan di samping Rasulullah, maka masukkanlah aku, maka kuburkanlah aku. Artinya kalau Rasulullah mengizinkan, pasti Rasulullah membukakan pintu.
sementara pintunya terkunci. Kalau diizinkan, ya Abu Bakar, kuburkan ulun di samping Rasulullah. Wa illam yu'dzan lakum fa akhrijuni ilal baqi wadfanuni. Apabila baginda Rasulullah, beliau tidak mengizinkan jenazah ulun ini untuk masuk ke samping, yakni masuk ke kubah Nabi Muhammad, yakni kubahnya Rasulullah, maka keluarkanlah ulun, kuburkanlah jenazah ulun ke Baqi' dan kuburkanlah di situ jenazah ulun ke Baqi'. Fafa'alu waqafu fil babi wa qalu. Nah, setelah pesan, jadi wasiat Abu Bakar ini sebelum meninggal, beliau minta dikuburkan di makam Rasulullah. Nah, setelah berwasiat itu beliau meninggal langsung. Setelah berwasiat yang demikian itu meninggal. Nah, setelah meninggal maka dilaksanakan wasiat itu untuk jenazahnya dibawa di makam Rasulullah. Nah, ini perlu bisa diambil i'tibar atau contoh, Ibu. Apakah semua wasiat orang meninggal itu harus dilaksanakan? Ada timbul pertanyaan begitu, apakah dilaksanakan semua? Nah, pertanyaannya demikian. Nah, dilihat dulu, Ibu. Wasiat, kalau memang wasiat itu bentuknya ada bentuk penyimpangan syariat Islam, wajib dilaksanakan. Tapi kalau seumpama wasiatnya bentuk penyimpangan, melanggar syariat ajaran agama Allah, maka wajib untuk diterjang. Apa maksudnya? Kada dilakukan itu wasiat. Contoh, ini orang mau meninggal tapi berwasiat, aku berwasiatlah tanah yang sebelah sana itu gasan anak ulun si A, tanah yang sebelah sana ulun hibahkan, ulun wasiatkan untuk si B, ya, tanah yang sebelah sana untuk si C, anaknya 3, 4, sampai 5. Kemudian pesan lagi tanah yang di sebelah ini untuk sekian. Nah, yang dipesani ini kalau memang tanahnya itu tidak ada masalah. Tapi kalau dipesani, di antara pesan itu ada yang tanah nggak jelas atau bahasa kasarnya tanah tetangga yang dimaksud itu, nah itu wajib dilanggar. Wasiat tanah tetangga disuruh mengambil, wah berkelahi benar ya. Jadi kesimpulannya, kalau wasiat ini bentuknya menyimpang, apapun pesanannya, apapun wasiatnya, kalau itu wasiatnya bagus, wajib ahli waris untuk melaksanakan. Tapi kalau wasiatnya lagi-lagi bentuk penyimpangan, ini wajib untuk diterjang. Kasihan. Nah, setelah jenazahnya itu dibawa di makam Rasulullah, ini kesannya wasiat tadi sudah disampaikan, kemudian meninggal, jenazahnya berdiri di situ. Anggaplah seumpama kubah Rasulullah di sini, jenazahnya di depan situ, kemudian yang mengangkat jenazah Abu Bakar ini menyampaikan, Assalamualaikum ya Rasulullah, hadza Abu Bakran yasta'dzinu fa in adina lakum wa fatahal bab. Nah, setelah beliau yang mengangkat jenazah Abu Bakar ini salam, minta izin, tiba-tiba gembok yang terkunci itu gugur langsung. Artinya apa? Secara akal kada mungkin. Tapi ini keajaiban, dan ini wallahualam yang nyata dalam riwayat ini, gembok yang nggak ada kuncinya tiba-tiba terbuka dan gugur langsung, seakan-akan ada yang membukakan. Berarti itu diizinkan oleh Rasulullah. Saqata al-quflu wan fataha al-bab. Jadi gembok itu tiba-tiba gugur dan terbukalah pintu itu. Berarti diizinkan Rasulullah kan? Nah, wa sami'a hatif min dakhilil bab. Kemudian didengar suara itu dari kubah Nabi Muhammad, dari kubah baginda Rasulullah, dari dalam kubah atau dalam kuburan Rasulullah, ya, bentuk bangunan, anggaplah kubah, paling gampang itu kubah. Ada suara
yang nggak ada rupanya, itu hatif namanya. Ya, udkhulu apa? Adkhilu al-habib ilal habib fa innal habiba ilal habibi mushtaqun. Ada suaranya itu mengucapkan itu, adkhilu al-habiba, silahkan, aku persilahkan masuk wahai kekasihku, ya, kepada kekasih, karena sesungguhnya kekasih itu merindukan kepada kekasihnya. Maksudnya apa? Antara Abu Bakar dengan Rasulullah ini seorang yang saling mengasihi dalam bidang agama. Perjuangannya luar biasa. Jadi beliau yang saling menyayangi, mengasihi di dalam bidang agama. Artinya beliau ini diizinkan aja. Wasiat beliau ini untuk dikuburkan di makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, perlu diketahui juga ibu, wasiat-wasiat ini dalam sejarahnya Abu Bakar ini pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah tanpa salam lagi. Bahasanya beliau itu yang mungkin sarik. Awalnya beliau ini berdua, kenapakah? Ya, bukan berdua, banyak orang. Cuman kejadian itu yang bikin Rasulullah langsung meninggalkan Abu Bakar. Apa kejadiannya? Jadi suatu ketika Abu Bakar bersama orang-orang, termasuk bersama Rasulullah, Abu Bakar ini dicaci maki orang, dicaci maki, bahasa kita kasarnya dimamai orang lah. Abu Bakar ini sekali beliau diam, yang kedua kalinya beliau dicaci maki habis pokoknya, dengan kata-kata menjatuhkan, menjelekkan, caci maki. Kedua kalinya beliau diam, yang ketiga kalinya dicaci maki orang juga dengan kata-kata kasar, kotor, jorok, menjatuhkan. Sarik sidin, Abu Bakar sarik. Nah, melihat Abu Bakar sarik, dicaci maki orang ini, sarik sidin. Akhirnya Rasulullah SAW meninggalkan Abu Bakar tanpa kata-kata. Melihat Rasulullah meninggalkan, atau Abu Bakar ini ditinggalkan Nabi Muhammad, baginda Nabi, masa hidup beliau, Abu Bakar mengejar. Wahai baginda Rasul, bahasa kita, kenapa pian ini, ya, tadi beliau sudah jauh ditinggalkannya. Melihat karena Abu Bakar itu sarik tadi, dicaci maki orang, beliau membalas yang ketiganya. Nah, ini untuk pelajaran kita semua. Rasulullah itu kalau melihat orang dicaci maki, bahasa kasarnya dicaci maki, membalas mencaci maki, lebih banget sombong balasannya, itu Rasulullah murka, gak suka beliau. Ini diperlihatkan kisah sejarah Abu Bakar dengan Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah meninggalkan Abu Bakar yang dimamai orang, sidin memamai juga, kata Abu Bakar, dikejarnya itu Rasulullah, wahai baginda Rasul, kenapa pian meninggalkan ulun tanpa kata-kata? Bahasanya kan Abu Bakar tersinggung. Kenapa ya Rasulullah? Kenapa pian meninggalkan ulun tanpa kata-kata? Kenapa pian? Ulun pengen mendengarkan jawaban pian ya Rasulullah. Kenapa gerang? Gitu bahasanya. Dijawab oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, asal pian tahu, ketika pian dicaci maki orang, aku melihat ada beberapa malaikat mengkerumuni pian. Malaikat itu datangan mendoakan pian yang terbaik buat pian. Itu ketika pian dicaci maki yang pertama. Kemudian pian dicaci maki lagi oleh orang itu yang kedua. Karena pian diam, lebih banyak malaikat datang mendoakan pian. Di situ aku bertahan, tapi melihat
ketika pian dicaci maki yang ketiga, pian sarek, pian murka, pian marah, itu nggak aku lihat lagi. Para malaikat yang datang mengelilingi pian itu nggak ada lagi. Yang aku lihat adalah iblis dan syaitan yang ada. Dan aku nggak suka mendekati orang yang banyak iblisnya. Artinya apa? Disuruh pian modalnya sabar, disuruh sabar, suruh sabar. Jadi kalau dicaci maki orang, disuruh diem aja, suruh diem. Nah itu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagi ibu, kalau kita mencintai seseorang, ya, ulun percaya masing-masing punya suami sangat dicintai. Kita juga mempunyai istri, istrinya juga disayang. Namun perlu diketahui, al-liqa'u yalzimu alaihi al-firaq, wal firaqu la yalzimu alaihi liqa'. Di mana ada pertemuan, pasti suatu ketika ada perpisahan. Dan di mana ada perpisahan, belum tentu kita akan jumpa kembali. Saat sekarang kita masing-masing punya suami, yang suami punya istri, saling menyayangi, mencintai. Nanti ada sebuah perpisahan yang belum tentu akan berjumpa kembali. Apa perpisahan itu? Sebuah kematian. Dan perlu kita ketahui ibu, ya, perlu kita ketahui yang namanya kematian ada yang bentuk tiap hari disiksa oleh Allah. Ada juga sebuah kenikmatan yang Allah beri di alam kubur. Karena amalnya bagus ditidurkan. Nah, ulun bercerita sedikit. Ada dulu zaman bahari ibu, seorang ulama sangat mencintai istrinya. Ketika istri yang sangat beliau cintai meninggal dunia, beliau hampir stres. Kenapa? Orang yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Ini cerita ibu, ambil iktibar pian-pian yang sekarang punya suami, suatu ketika akan berpisah. Kita juga sudah berpisah, ya, ini cinta. Jadi seorang ulama ini kisahnya mempunyai santri yang banyak karena istri yang beliau cintai meninggal dunia, pengajian hampihan. Pian jangan berkisah, ini pian pak, bukan ulun, cuma kisahnya mirip. Karena berduka cita, pengajian hampihan. Ini ulun kisah ulama. Lalu suatu ketika lama pengajiannya nggak pengajian lagi, muridnya menunggu-nunggu kenapa nggak pengajian lagi dan sebagainya. Ulamanya ini memang berduka cita yang begitu mendalam, sakitnya luar biasa karena ditinggal seorang yang sangat beliau cintai. Akhirnya ada seorang perempuan datang mempertanyakan satu masalah kepada ulama itu. Bahasa kita nih yang enak dipahami. Pak Yai, mohon maaf, kenapa Pak Yai pengajian nggak dimulai lagi? Jawabannya beliau, mohon maaf, aku lagi kehilangan seorang yang ulun cintai. Istri ulun meninggal. Oh Pak Yai, mohon maaf, satu lagi pertanyaan ulun. Bisalah menjawab? Iya, apa pertanyaannya? Pak Yai, mohon maaf, seandainya Pak Yai dipinjami suatu yang menyenangkan, baik itu berupa kendaraan, sepeda motor, perhiasan, atau sesuatu, apapun itu jenisnya, tapi dipinjami. Anggaplah seumpama ulun Pak Yai dipinjami mobil yang begitu mewah, mobil dipinjami orang tapi dipinjami. Kemudian mobil ini diambil orang, kemudian ulun kada rela untuk diambil, boleh apa enggak? Apa jawabannya?
mobil-mobil orang, mobil mewah nih dipinjamkan ke ulun. Nah, orang yang punya mobil mewah mau mengambil mobil yang mewah ini yang ulun dipinjami, apakah kita berat? Hah? Enggak kan? Mobil yang dipinjamkan ini ampun orang, tapi mobilnya mau diambil sama orang. Yang jadi pertanyaan, apakah ulun boleh Pak Yai bilang mobil yang dipinjamkan ke ulun bilang kada mau? Apakah boleh Pak Yai? Ya enggak boleh, itu kan ampun orang. Kita harus merelakan dan harus diikhlaskan. Oh enggak boleh Pak Yai, enggak boleh. Kalau itu mobil orang, walaupun sebagus apapun, pian suka, pian senang, pian himung dengan mobil yang dipinjamkan tempian, tapi yang ampunnya mau mengambil, relakan saja. Oh, berarti nggak boleh Pak Yai. Kalau memang nggak boleh Pak Yai, begitu juga Pak Yai, istri pian. Istri yang pian cintai itu pinjaman. Jadi ketika meninggal dunia, diambil ampunnya. Segala kemewahan, kenyamanan, kenikmatan, kebahagiaan yang ada pada pinjaman yang Allah berikan, diambil oleh Allah, harus direlakan juga. Nah, seorang ulama ini baru sadar. Oh iya. Pertanyaan tadi menggiring, menyadarkan seorang ulama yang mempunyai istri yang cantik, yang diambil oleh Allah. Allah itu ampunnya juga. Sama kita dipinjami mobil, mobilnya diambil juga. Harus direlakan, diikhlaskan. Diikhlaskan, itu gambaran. Pun demikian ibu, suatu ketika ibu-ibu saat sekarang mempunyai suami yang sangat dicintai, kalau ada mungkin perpisahan yang gak bisa dielakkan, ini sebuah kematian, itu gambaran direlakan, diikhlaskan, bahwasanya apapun yang nempel pada diri kita itu adalah sebuah pinjaman belaka. Gak boleh kita ini harus menangis, meronta sampai stres, gak ada obatnya. Gak boleh. Memang itu pinjaman, ibarat mobil, pian dipinjami, mobilnya mau diambil, ya harus direlakan, diikhlaskan. Demikian. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Hidayah yang sama-sama Allah Subhanahu wa taala, masih banyak sebetulnya ulun hendak membacakan beberapa riwayat, namun waktu jualah yang memisahkan di antara kita. Mungkin hanya yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf, mohon beribu maaf atas segala kekurangan, dan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian. Semoga kita berniat baik, berniat saja ibu, berniat hati ini hendak mendatangi terus majelis taklim, berniat niatnya kita ingin dapat pahala, niat kita mendatangi majelis taklim dan kita memohon semoga dijauhkan dari bala malapetaka, dijauhkan penyakit, sehingga kita dalam kondisi sehat walafiat, bisa hadir kembali dalam majelis taklim yang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya wa ila hadratin nabi al-fatihah.